welcome back to my channel. Nama aku Asya Sandria dan terima kasih sudah klik video ini. Nah, buat yang baru pertama kali datang ke video ini, jangan lupa buat subscribe aku dan jangan lupa juga buat di screenshot video ini. Buat yang udah lama support juga ya, jangan lupa di screenshot video ini, terus dimasukin Instagram story kalian, terus jangan lupa tag aku @ashleyalsandria75. Nah, juga buat yang udah lama support aku, thank you banget ya buat support kalian selama ini. Kali ini aku bakal bahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Jepang yang sangat menggemparkan orang di daerah kota itu, teman-teman. Jadi di Jepang itu ada sebuah kota yang namanya Sasebo, teman-teman. Nah, Sasebo ini itu tempatnya tuh deket sama Nagasaki, dan tempat ini tuh kesannya kayak tenang terus damai, pokoknya kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Cuman siapa yang sangka kalau nanti di sana itu bakal terjadi sesuatu yang menggemparkan nyaris seluruh Jepang. Padahal di hari itu ya teman-teman, seperti biasa di pagi hari itu ada kendaraan-kendaraan, orang-orang yang mau berangkat kerja, terus anak-anak yang dengan ceria mau pergi berangkat ke sekolah. Nah, siapa yang sangka kalau nanti di hari itu pada tanggal 1 Juni tahun 2004 ada dua keluarga yang kehidupannya itu akan berubah untuk selama-lamanya. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang orang yang bernama Natsumi Tsuchi dan juga temannya yang bernama Satomi Mitara ya teman-teman. Mereka berdua ini itu sudah sangat deket banget gitu. Kayak apa ya, contohnya kayak kamu sama best friend kalian gitu loh. Itu udah deket banget, terus satu sekolah di kota Sasebo di Jepang. Nah, mereka ini tuh bahkan main di tim basket yang sama teman-teman. Cuman masalahnya di suatu hari mereka ini tuh bertengkar. Nah, pada saat itu pada tahun 2004 kita itu masih belum ada media sosial teman-teman, contohnya kayak Instagram, Facebook, YouTube itu belum ada. Dan jadi mereka ini itu dulu kalau mau berargumentasi atau mungkin kalau mau ngomong-ngomong sama orang, kalau mau adu pendapat gitu, itu hanya bisa di forum-forum atau di website-website yang ada di blog-blog teman-teman. Nah, disitulah masalah itu mulai dimulai teman-teman. Satomi yang lagi tengkar sama si Natsumi ini itu nulis hal-hal yang jelek tentang Natsumi di sebuah blognya. Nah, gara-gara itu Natsuminya jadi marah. Kenapa? Soalnya Satominya itu ngomongnya kayak, oh Natsumi itu gendut, terus sok cari perhatian, caper sama guru. Apa nggak marah kalian kalau digituin sama teman? Nah, sebenarnya anak-anak kecil itu kan pasti sering kelahi gitu ya teman-teman. Sangat wajar lah kalau at least di satu sekolah itu ada satu aja teman lagi tengkar, itu kan udah pasti sangat wajar gitu kan ya, namanya juga anak kecil. Nah, tapi bukan hal itu teman-teman, bukan hal itu yang aku maksud. Yang aku tujuin itu, kalau habis tengkar kan pasti baikan gitu kan ya. Mau tengkar selama apapun itu, kalian tuh ujung-ujungnya kan pasti baikan. Nah, bukan hal itu yang terjadi kepada si Natsumi sama Satomi ini teman-teman. Kenapa? Soalnya pada pagi hari itu, pas si ibunya Natsumi itu nganter Natsumi ke sekolah, dia ini tuh nggak sadar kalau Natsumi ini tuh ternyata bawa pisau kecil atau cutter di kantongnya. Diam-diam masukin cutter itu di saku kantong sekolahnya biar mamanya nggak tahu. Nah, si Natsumi ini tuh mengajak si Satomi untuk pergi ke sebuah ruangan kelas yang kosong, dimana Natsumi ini tuh bilang kalau dia ini tuh akan mengajarkan suatu permainan yang menurut Natsumi ini tuh seru ke si Satomi ini tuh teman-teman. Nah, jadi si Satomi ini tuh disuruh duduk di sebuah kursi, terus kacamatanya itu dilepas, terus ditaruh hati-hati di bangku sebelahnya sama si Natsumi. Si Natsumi ini tuh lalu berkata pada Satomi, teman-teman, kamu ya Satomi, habis ini kamu bakalan mati. Nah, dikiranya sama si Satomi itu cuma bercandaan doang, cuma bagian dari gamenya. Jadi si Satomi cuma duduk diem aja, tetap di duduk kursinya gitu, udah diem aja, pikirnya kayak, oh ya paling ini cuma salah satu permainan dari gamenya, role-nya emang ngomongnya kayak gitu, ya udah dia biarin aja. Terus akhirnya si Natsumi itu nawarin lagi, kamu tutup matamu sendiri atau kamu pakai lap biar aku yang tutupin. Nah, si Satomi itu nolak, jadi Satomi itu cuma minta, enggak deh aku minta kamu aja yang nutupin mataku. Ya udah. Akhirnya si Natsumi itu nutup matanya Satomi kayak gini, dipegangin gitu. Terus si Natsumi itu ngeluarin cutternya dari kantong saku seragamnya, dibuka cutternya, terus ditaruh persis di depan lehernya si Satomi, terus langsung dia menyilet leher itu. Apa nggak merinding? Luka di tenggorokan yang begitu lebar di lehernya Satomi ya teman-teman. Dia ini tuh sudah tidak bisa lagi untuk meminta tolong, dan bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri pun dia udah tidak bisa. Nah, si Natsumi ini tuh yang sudah saking marahnya dan udah mengeluarkan seluruh amarahnya ke si Satomi, dia ini tuh gak cuman berhenti di nyilet lehernya doang,
Dia ini tuh langsung ambil cutternya, dibuka lagi, terus langsung ditebas kedua lengannya Satomi, teman-teman. Bayangin aja, oh my god. Kalau sampai ada filmnya mungkin aku gak bakal nonton ya, aku gak kuat sama yang kayak begituan. Satomi pun akhirnya terbaring di ruangan kelas yang sepi dan gak ada orang itu, sambil menderita dalam keheningan, teman-teman. Sementara si Natsumi ini cuman berdiri sambil ngeliatin si Satomi, sampai Satominya ini tuh meninggal karena kehabisan darah. Dan setelah itu gak cuman gitu doang, si Natsumi ini tuh bahkan menendang si kepalanya Satomi buat ngecek apakah Satomi ini tuh sudah meninggal atau belum. Ini anak baru kelas 6 SD loh. Baru umur 11 loh. Baru umur 11, baru kelas 6 SD, tapi jiwa psikopatnya tinggi banget. Nah, dengan memegang cutter dan juga baju seragamnya dia yang udah penuh dengan darah itu, Natsumi dengan tenangnya jalan keluar kelas, ninggalin Satomi yang udah meninggal dalam kelas itu. Jadi dia keluar kelas, terus lanjutin jam makan siangnya di kantin. Kan kayak baru bunuh orang loh. Baru beberapa detik yang lalu, Natsumi dengan tenangnya keluar dari kelas terus melanjutkan jam makan siangnya. Kesel lama-lama. Terus ketika teman-teman sama si ibu gurunya Natsumi ini tuh lihat kalau Natsumi ini tuh penuh dengan darah gitu ya, kan mereka pada panik gitu kan ya, loh kamu kenapa? Kamu habis diapain? Kamu habis diterserang sama seseorang dah. Nah terus kan udah dikhawatirin gitu kan ya, apalagi sama ibu gurunya itu tambahnya lagi kan. Natsumi ini tuh diem doang, cuma diem, kalem, tenang, sampai semuanya itu langsung merinding pas Natsumi itu bilang, itu bukan darahku. Setelah itu, akhirnya para polisi pun langsung dihubungi teman-teman, dan mereka pun langsung datang ke sekolahnya si Natsumi ini itu. Nah sebenarnya mereka semua itu masih belum ada yang percaya, soalnya tempat itu kan cuma kota kecil di Jepang, kota Sasebo yang biasanya tuh damai, tenang, dan pembunuhan itu kayak udah nggak pernah terjadi di tempat itu gitu loh. Nah tapi ini tuh terjadi sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil yang masih sekolah. Apa ya, orang-orang pasti mikirnya kayak, nggak mungkin, paling cuma bohongan doang, nggak mungkin lah, masa anak kecil udah bisa bunuh. Nah sementara si Natsumi saat itu terlihat sangat tenang dan juga kayak sangat kalem gitu loh. Jadi pas itu dia kan lagi turunin tangga gitu kan ya, ngelewatin beberapa anak-anak yang juga ada di sana, dan mereka ini tuh ngeliat kalau seragamnya si Natsumi sama overall abu-abunya ini itu udah berlumuran dengan darah, teman-teman. Nah sementara yang lain tuh cuma ngeliatin doang. Ada satu anak yang ngeluarin ponselnya, terus cekrik ngefoto si Natsumi. Akhirnya foto itu jadi booming. Jadi akhirnya pada saat itu langsung heboh di kota Sasebo, teman-teman, tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang baru berusia 11 tahun. Sebelum aku lanjut lebih jauh, aku ini tuh mau menceritakan tentang masa lalunya si Natsumi sebelum kejadian yang keji ini, teman-teman. Jadi si Natsumi Tsuchi ini itu terlahirnya pada tanggal 21 November tahun 1992, dimana dia ini tuh sebenarnya merupakan anak yang normal, anak yang biasa-biasa aja. Terus dia ini tuh suka main basket juga, nilainya itu semuanya bagus lah, perfect, pokoknya nilainya yang kayak A semua gitu loh. Nah terus IQ-nya ini tuh, ini yang aku gak bisa bayangin ya, anaknya baru umur 11 tahun dan IQ-nya itu sudah nyaris 140, teman-teman. Mungkin kalau dibandingin sama aku udah kalah jauh. Nah jadi Natsumi ini tuh suka sekali bermain dengan kucing, terus dia ini tuh juga suka nonton film, terus dia ini tuh juga suka main basket. Ya pokoknya kayak anak-anak pada umumnya gitu lah, kayak punya hobi-hobi yang berbeda-beda gitu. Nah semuanya itu sebenarnya udah berjalan dengan baik-baik aja, teman-teman. Sampai akhirnya nilai-nilainya dia itu mulai nurun. Terus si ibunya dia ini tuh nganggep kalau nilai-nilainya dia ini tuh turun gara-gara dia ini tuh keseringan main basket, keseringan latihan basket, jadi nggak ada waktu buat belajar. Nah sebenarnya teman-teman, wajar aja sih kalau orang tua itu kayak ngeliatin nilai kalian turun. Terus mereka itu pasti ngelarang at least salah satu dari hobi kalian yang kalian paling suka atau yang paling kalian lakuin di depan mereka gitu loh. Contohnya kalau aku ya, aku kan suka gambar gitu kan ya, bukan hobi juga sih, cuma kalau lagi apa tuh kayak lagi nggak ada kerjaan gitu ya aku gambar kayak biasa gitu. Nah terus kalau nilai aku tuh mulai jelek, yang nilaiku yang udah average aja tiba-tiba udah mulai jelek, tambah mau merah gitu kan ya, mamaku nih pas bilang, kamu itu kenapa kok ditap terus gitu loh? Janjinya tadi mau belajar,
Terus ini kenapa sekarang malah gambar? Gambar itu nggak ada gunanya, nggak bisa buat masa depan kamu. Kamu itu kalau gambar itu juga nggak ada gunanya, bisa buat apa sih? Kamu tuh mending daripada buang-buang waktu, mendingan kamu belajar buat masa depan kamu. Pasti ada pernah kan, at least satu aja dari kalian yang ngerasa kayak gitu. Pasti kan, kan? Kita sebagai para anak-anak yang sangat baik dan juga berabdi kepada orang tua, dilarang untuk membalas, ya. Meskipun gitu, mendingan kita tenang, kita damai, kita minta tolong supaya kita bisa bersabar, oke? Jangan diserang orang tuanya, sabar aja udah. Balik lagi ke ceritanya si Natsumi ya teman-teman. Nah jadi si ibunya ini pun akhirnya melarang Natsumi untuk bermain basket. Nah ini kan salah satu hobinya diambil sama ibunya, nggak boleh main basket lagi biar dia itu bisa belajar. Tapi bukannya tambah belajar, si Natsumi ini itu ya emang sih belajarnya tambah banyak, tapi dia ini itu malah mulai masuk ke dunia internet, dimana dia ini tuh jadi suka sama film-film horor. Terus dia ini tuh ketemu sama satu film yang namanya ini tuh Battle Royale. Sejak saat itulah dia pun akhirnya menjadi terobsesi dengan barang-barang ataupun hal-hal yang sadis gitu loh teman-teman. Nah buat yang gak tau Battle Royale ini tuh filmnya tuh kayak ada 42 siswa, dimana mereka ini tuh disuruh untuk bertahan hidup dengan cara saling membunuh. Bayangin, 42 siswa ditaruh di sebuah pulau, terus mereka ini tuh harus bertahan hidup dengan cara saling membunuh. Kalau orang yang kita nggak kenal kan mungkin nggak apa-apa gitu kan, soalnya kan kita juga nggak kenal tuh siapa. Tapi kalau ini udah temen satu kelas, nggak tahu ini kelasnya udah berapa tahun, tapi ya pokoknya kan sama aja gitu kayaknya, temen satu kelas kan pasti udah saling kenal, udah saling tahu. Apalagi yang temenan, saling bunuhnya gimana? Nah pada saat itu akhirnya si Natsumi pun membuat sebuah website, dimana isi websitenya itu kayak situs-situs animasi horor gitu loh teman-teman. Dan banyak sekali orang yang akhirnya suka sama animasi horor-horor itu, dan akhirnya sering buat datang ke websitenya si Natsumi ini teman-teman. Nah suatu hari ketika si Natsumi ini tuh bertengkar dengan Satomi, dia ini itu langsung pergi ke websitenya si Natsumi. Terus dia ini tuh, si Satomi ini tuh langsung nulis-nulis yang kayak ngejek-ngejek Natsumi gitu loh. Pokoknya kayak, oh kamu itu gemuk, Natsumi itu gemuk, Natsumi itu jelek, Natsumi itu cuma cari perhatian sama guru-guru biar diperhatiin, kayak gitu. Nah terus si Natsuminya ini tuh minta supaya Satomi ini tuh minta maaf ke dia. Ya kan biasa lah, namanya juga anak kecil kan, tengkar itu biasa. Tapi gak ada yang mau minta maaf duluan gitu loh, gak ada yang mau baikan. Jadi akhirnya si Natsumi itu makin geram sama si Satomi. Nah setelah terjadi perkelahian dengan sahabatnya itu teman-teman, dia pun akhirnya kembali lagi ke tim basketnya dia untuk bermain basket seperti biasanya. Nah namun beberapa saat kemudian si Natsumi ini tuh merasa kalau dia ini tuh udah kayak bosen main basket gitu loh. Kayak dulu kan dia kayak suka banget sama basket, tiap hari mau main basket. Sekarang perasaan itu hilang, dia itu udah kayak nggak ada apa-apa lagi sama basket. Dia udah kayak nggak ada kemajuan, nggak ada kemauan buat main basket lagi gitu loh. Jadi akhirnya dia pun nulis di diary-nya lagi. Dia juga nulis di diary-nya, dia punya diary. Dia tulis di diary-nya kalau dia ini tuh juga udah mulai nggak suka lagi main sama teman-temannya. Terus dia ini tuh juga jadi makin agresif di kelasnya teman-teman. Dimana dia ini tuh udah suka nendang teman-temannya, dorong teman-temannya. Bahkan teman lakinya ini tuh pun juga didorong keras sampai ngantem tembok loh. Nah sementara kejadian itu terjadi di sekolah, kalau di rumah ini tuh si Natsumi akhirnya melanjutkan blognya dia ini tuh yang didedikasikan untuk horor teman-teman. Terus dia ini tuh jadi suka sama salah satu serial yang namanya, ini aku bacain, Monday Mystery Theater, dimana banyak sekali orang ini tuh terbunuh karena sebuah pisau kecil atau kayak pisau cutter gitulah. Jadi mereka itu dibunuhnya pakai pisau kecil itu teman-teman. Kurang dari sebulan setelah mereka berdua itu bertengkar, mereka ini tuh kemudian akhirnya berkumpul di sebuah hall untuk foto bareng gitu ya teman-teman, foto kelas gitulah anggapannya. Nah terus si Natsumi sama Satomi ini itu berdirinya itu agak jauh beberapa meter gitu lah ya, 1-2 meter lah. Terus mereka berdua ini tuh posenya kayak gini, pose V, victory, intinya tuh kayak peace gitu loh. Dan yang bikin merinding ini tuh merupakan foto terakhir di mana Satomi ini tuh masih hidup teman-teman. Kembali lagi ke masa sekarang, ketika si polisi datang untuk mengecek si mayatnya Satomi ini tuh teman-teman, Satomi ini tuh sudah tidak lagi menunjukkan kalau ada tanda-tanda kehidupan satupun. Dan akhirnya pihak sekolah pun menelpon ayahnya untuk datang
datang ke sekolah untuk melihat kondisi anak tersebut. Nah, ayahnya yang bernama Kyoji Mitarai ini tuh langsung pergi ke sekolah secepat mungkin dan sesegera mungkin saat dia tahu kalau anak ini tuh terluka, teman-teman. Dan dia ini tuh sangat sedih ketika mendengar kalau Satomi ini tuh ternyata sudah meninggal dunia. Karena menurut Kyoji Mitarai, dia ini tuh merupakan oksigen hidupnya dan dia ini tuh tidak bisa hidup tanpa Satomi. Sementara saat Natsumi itu ditangkap oleh polisi, dia pun akhirnya diinterview oleh polisi kan. Nah, ditanyain, kira-kira kamu udah berapa lama kamu mengeplan untuk membunuh si Satomi. Kok Satomi sih? Satomi! Sementara itu, saat Natsumi ditangkap oleh si polisi, dia itu kan diinterview sama si polisinya gitu kan ya. Kira-kira kamu udah berapa lama ngeplan rencana ini? Nah, terus Natsuminya bilang kalau dia itu ternyata sudah merencanakan hal ini sejak kurang lebih 4 hari yang lalu, teman-teman. 4 hari tok, bayangin cuma dalam waktu 4 hari dia bisa merencanakan pembunuhan itu. Kemudian di kantor polisi itu, Natsumi juga menunjukkan kesesalannya, teman-teman. Jadi dia itu ngomong kayak gini, ini aku bacain ya. Saya melakukan sesuatu yang salah, bukan? Maafkan saya sangat menyesal. Dia bersuara seperti itu sambil menangis. Bayangin, kan jadi bingung. Mau support dia biar gak sedih lagi, tapi dia juga udah bunuh temennya. Tapi ngerasa kayak kasihan banget gitu. Jadi bingung mau gimana. Menurut kalian gimana? Terus di kolom komen ya. Ya, ini tuh juga selalu meminta maaf di setiap interview yang dia datangin, teman-teman. Terus setiap kali kalau dia suruh makan atau diajak makan gitu, dia tuh nggak mau. Kayak dia tuh nggak mau sentuh makanan sama sekali. Terus dia tuh minum juga nggak mau. Terus dia tuh sempat bermalam di kantor polisi gitu kan ya. Nah, pas di kantor polisi ini tuh para polisinya tuh ngelapor kalau mereka ini tuh mendengar suara tangisannya si Natsumi, teman-teman. Jadi benar-benar kelihatan kalau Natsumi itu sebenarnya udah bener-bener sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan. Namun akhirnya pada pagi harinya, teman-teman, si Natsumi ini tuh pengen makan roti sama jus doang. Ya meskipun cuma sedikit tapi ya gak apa-apa, at least dia makan gitu kan ya. Dan terus pas dia ditanyain kenapa dia melakukan hal itu kepada Satomi, Natsumi ini tuh bilang kalau Satomi ini tuh mengejek dia di internet, di yang kayak website-website yang dia baru bikin itu. Jadi dia ini tuh menjadi marah dengan si Satomi. Media pun akhirnya mulai heboh membahas kasus yang satu ini, teman-teman. Banyak sekali orang yang perhatian dan juga prihatin kepada orang tua dan juga si Satomi itu sendiri. Namun ada juga yang jadi suka atau bahkan ngefans sama si Natsumi atau si Girl A. Orang-orang di sana tuh sebut si Natsumi itu Girl A. Kenapa? Soalnya pemerintahnya itu memutuskan untuk tidak mengumbarkan nama aslinya si Natsumi supaya dia ini tuh nanti kalau setelah keluar dari penjara, dia itu bisa mendapatkan kehidupan yang selayaknya lagi gitu loh, biar dia itu kayak apa ya, nggak dijauhin orang-orang, nggak dijauhin para warga atau mungkin dikucilkan para warga gitu. Jadi akhirnya dia itu disebut dengan nama Girl A. Akhirnya media massa dan para orang-orang di publik ini tuh mulai menyuruh para orang tua di seluruh Jepang untuk ngeliatin anak-anaknya itu nonton apa aja, terus anak-anaknya tuh buka apa aja di situs web mereka, terus mereka itu baca apa aja. Pokoknya apapun yang anaknya lakukan ini tuh para orang tua itu harus ngeliatin, harus diperhatikan. Nah, sementara si Natsumi ini tuh di penjarinya ini tuh diberikan beberapa tes psikologi yang akhirnya menunjukkan kalau si Natsumi itu ternyata menderita sesuatu yang namanya ini itu adalah hikikomori syndrome. Dimana orang yang mengalami ini tuh biasanya memiliki gejala yaitu selalu mengurung dirinya di kamar, terus juga selalu suka bersendiri di kamar atau dimanapun itu, pokoknya dia tuh sukanya yang sendiri gitulah. Pokoknya udah mau sendirian dan juga di kamar ngurung dirinya sendiri gitu. Ini yang aku bingung, ini kenapa gejalanya mirip sama aku sukanya kan di kamar, sukanya sendirian, rebahan doang. Macam mana ini, apa jangan-jangan aku juga punya ya? 11 September tahun 2004, si pengadilan ini tuh memutuskan untuk mengadili si Natsumi karena kasus kejahatan yang lumayan parah, teman-teman. Dia pun akhirnya mulai dimasukkan ke sebuah sekolah reformasi di sebuah tempat yang namanya itu Tochigi kan? Mana tadi? Ya, Tochigi, dan dijatuhi hukuman sepanjang 2 tahun penjara. Namun mereka ini itu memberikan hukuman lagi 2 tahun penjara lagi kepada Natsumi. Kenapa? Supaya mereka ini tuh bisa mengecek apakah keadaan psikologinya si ini itu emang udah bener-bener baik dan udah bener-bener bisa dikeluarkan dari penjara atau belum gitu. Nah, pada saat
Oktober 25 tahun 2005, si Natsumi sama si Satomi ini tuh sebenarnya harusnya mengikuti upacara kelulusan SD-nya mereka, teman-teman. Nah, tapi kan mereka nggak bisa menghadiri gitu kan ya. Jadi akhirnya pemerintah memutuskan untuk tetap memberikan mereka penghargaan dan juga sertifikat kelulusannya. Nah, meski begitu, ada beberapa rakyat yang kayak nganggap kalau Natsumi ini tuh tidak berhak untuk mendapatkan hal tersebut, teman-teman. Cuman ada juga yang mendukung Natsumi supaya Natsumi itu tetap diberikan sertifikat itu, supaya nanti kedepannya mereka masih bisa at least mencari kerjaan gitu lah ya. Nah, akhirnya si pemerintah ini pun juga setuju. Akhirnya si Natsumi juga tetap mendapatkan sertifikatnya, penghargaannya juga dapat. Kenapa? Supaya nanti kalau pas keluar dari penjara, dia ini tuh masih bisa mendapatkan hidup yang selayaknya gitulah ya. Pada tahun 2008 akhirnya si Natsumi ini tuh dipindahkan ke sebuah tahanan rumah, dimana dia ini itu diambil alih oleh keluarganya, tapi dia itu tetap harus tinggal di rumah itu, teman-teman. Sampai akhirnya pada tahun 2013 dia pun bebas dari penjara, bebas dari rumah tahanan, dan keluarganya ini pun akhirnya membawa si Natsumi ke sebuah tempat dimana kita tidak tahu dimana tempat itu kayak dia ini tuh kayak tiba-tiba menghilang dari dunia gitu loh. Pokoknya dia itu dibawa sama keluarganya ke sebuah tempat di mana sekarang kita itu tidak tahu. Jadi kita sekarang tuh nggak bisa tahu Natsumi itu sekarang ada di mana. Dan Natsumi pun akhirnya melanjutkan kehidupannya dengan kehidupan yang baru, namanya yang baru, dan juga identitasnya yang baru, tanpa perlu dipandangi oleh para media massa dan juga para rakyat, teman-teman. Nah, tapi ini tuh bukan akhir dari cerita ini, teman-teman. Masih ada lanjutannya lagi. Kenapa? Karena para rakyat ini tuh masih banyak sekali yang ngebahas si Girl A ini. Soalnya mereka ini tuh ternyata foto yang diambil oleh satu murid yang tadi papasan sama Natsumi di sekolah itu tuh masih booming sampai di saat itu. Sampai akhirnya entah kenapa kok bisa, dengan bagaimana, apakah mereka udah mulai kehilangan akal atau gimana, tapi orang-orang mulai ngefans sama si Natsumi. Bukan mulai suka atau membanggakan, ngefans. Dua-duanya berarti udah suka, ngebanggain lagi. Ngefansnya sama si Natsumi, teman-teman. Udah ngefans, bukan cuma ngefans biasanya kayak oh keren, oh gimana gitu. Enggak, mereka bahkan bikin manganya, bikin animenya, bikin fan art, apapun itu, ya ampun. Terus dibikin patungnya juga, terus ada dibikin baju juga, dibikin stiker lah, pokoknya apapun itulah. Anggapannya kayak buat kalian para wibu atau para K-popper gitu ya, kayak merchandise ya kayak gitu, digituin si Natsumi. Aku tuh mikirnya kayak mereka ini apa jangan-jangan lupa kalau Natsumi sama Satomi itu sebenarnya orang yang bener-bener ada gitu, bukan fiksi atau gimana. Kan bingung kenapa jadi ngefansnya sama si Natsumi gitu loh. Tapi orang-orang di publik ini tuh bukan memanggilnya sebagai Girl A atau Natsumi, tapi dia itu dipanggil sebagai Nevada-tan. Kenapa Nevada-tan? Soalnya pas di foto itu kan dia pakai baju yang tulisannya ada Nevadanya gitu kan ya. Nah, terus buat yang nggak tahu, tan itu kayak chan dalam bahasa Jepang, cuman artinya tuh kayak kecil, panggilan. Tapi panggilannya itu buat orang yang mereka sayang. Kayak contohnya namanya Miko gitu ya, Miko-chan panggilannya, Miko-chan, Ashley-chan. Nah, ini berarti Nevada-tan gitu. Jadi akhirnya si Natsumi itu dipanggil Nevada-tan sama para orang di publik. Nah, ternyata nama aslinya ini itu terbongkar ketika ada sebuah siaran TV langsung dari Gunung Fuji, dari Jepang Fuji, di mana orang itu sedang menunjukkan gambaran hasil si Natsumi Suji, teman-teman. Natsumi Suji itu kan lagi misalnya kayak ada gambar buat acara sekolah gitu kan ya. Terus kan ditunjukin sama yang pembawa acara TV itu. Nggak sengaja mereka baca namanya si Natsumi. Akhirnya ketahuan deh sama para publik kalau nama aslinya si Girl A, si Nevada-tan ini tuh adalah Natsumi Suji. Nah, nggak cuma sampai situ doang, teman-teman. Kan tadi aku bilang kalau si Natsumi itu di foto itu mengenakan kayak kaos atau seragam yang ada tulisannya Nevadanya gitu kan ya. Hal itu pun akhirnya jadi ikut booming juga. Akhirnya semua orang di seluruh dunia, teman-teman, bayangin, di seluruh dunia mulai beli kaos-kaos ataupun apapun itulah, apapun yang bisa dipakai kayak baju gitu yang tulisannya ada Nevadanya, demi untuk mengingat Natsumi, demi buat ngefans sama si Natsumi. Ini kenapa sih orang-orang itu? Kenapa kok malah ngefansnya sama si Natsumi, dan kenapa kok harus sampai ngefans? Kenapa? Kan apa sih, kan mereka itu bener-bener orang loh, bener-bener nyata, bener-bener ada yang kebunuh, bener-bener Satomi itu kebunuh, Natsumi itu bener-bener merupakan seorang pembunuh. Terus kenapa jadi kesel, aku tau lah.
Nah, saking banyaknya yang mau beli kaos Nevada itu teman-teman, sampai akhirnya Universitas Nevada sendiri menutup menutup penjualan kaos Nevada. Saking best selling baju itu udah sampai berbulan-bulan. Bayangin, berbulan-bulan kaos itu jadi best selling di Jepang. Cuman karena si Natsumi. Tapi para fansnya si Natsumi itu gak cuma berhenti di situ aja teman-teman. Kalau kaosnya berhenti, mereka mulai di jalan yang lain. Ada yang gambar si Nevadatan. Jadi kayak gambar si Natsumi ini tuh dengan kaosnya yang penuh dengan lumuran darah, terus bawa cutter gitu. Tapi ada lagi juga yang gambar dia itu kayak chibi. Buat yang gak tahu chibi itu kayak modelan gambarnya tuh kayak yang dibikin lucu-lucu imut-imut pendek gitu lah. Heran, seriusan heran. Nah, ada lagi yang lebih aneh. Bahkan ada orang yang bikin komik tentang si Natsumi. Komiknya tentang apa? Tentang si Natsumi menyiksa dan juga membunuh teman-temannya. Mana udah ketahuan nih. Bener-bener siapa yang bener udah. Aduh. Ini bukan mau ngejak atau gimana, tapi apa otak kalian semua kebalik? Sampai saking banyaknya fans Natsumi di seluruh dunia, mereka ini tuh saling kerjasama buat mencari tempat di mana Natsumi ini tinggal sekarang teman-teman. Tapi ya untungnya nggak ada satupun yang ketemu. Itu untungnya. Coba bayangin kalau ketemu, apa nggak semuanya langsung kumpul di tempat itu? Ya kan? Dan sekarang rumah lamanya si Natsumi ini tuh menjadi tempat ziarah yang udah nggak jelas. Terus yang bikin aneh lagi, ada beberapa band yang aku sebutin ada 2. Satu band ini itu demi Natsumi, dia membuat sebuah album yang didedikasikan untuk Natsumi. Judulnya itu Dia dan Pembunuh Anak-anak Lainnya. Hah? Kenapa gitu loh? Ya ampun. Dan bahkan juga ada band rock Jerman yang mengganti nama bandnya untuk mengenang si Nevadatan. Bayangin. Jadi anggapannya tuh kayak udah banyak orang yang lupa kalau Natsumi sama Satomi itu sebenarnya merupakan orang yang benar-benar ada. Bukan fiksi, orang yang benar-benar ada. Terus mereka ini tuh, Satomi itu benar-benar kebunuh dan Natsumi itu benar-benar membunuh seseorang. Kayak kesannya mereka nganggep ini tuh kayak sebagai fiksi atau film-film doang yang bisa difansin gitu loh. Well, pokoknya dimanapun Natsumi itu berada ya teman-teman, pokoknya aku ini tuh berharap supaya Natsumi ini tuh keadaan psikologisnya ataupun mentalnya atau apapun itu udah sangat baik. Bukan cuma buat dia, tapi juga buat orang-orang di sekitarnya teman-teman. Iya kan? Ngerti kan maksudnya? Sabar. Terus buat orang-orang yang fans sama Natsumi, dimohon untuk berhenti dari sekarang ya. Jangan ngefans sama sesuatu yang salah ya teman-teman. Oke. Kehabisan nafas aku bahas ini. Oke, udah sampai situ aja ceritanya buat hari ini. Kalau kalian lupa, aus kalian ya. Jangan lupa buat subscribe. Aku udah ingetin berkali-kali di seluruh video aku ingetin jangan lupa buat subscribe. Jangan lupa juga di like videonya, terus di share ke seluruh orang yang kalian kenal. Aku gak peduli ke siapapun, pokoknya semua apa yang kalian kenal. Orang yang baru kenal juga gak apa-apa deh, pokoknya di share aja lah. Terus juga jangan lupa buat screenshot dimasukin ke Instagram kalian. Terus jangan lupa tag aku @asyasandia75. Oke teman-teman, udah sampai situ aja lah ceritanya. Bikin kesel tau gak sih? Dadah. Maafkan saya yang selalu marah-marahin teman-teman, saya lagi emosi. Goodbye.